gembala, kau yang pegang hidupku, kau tuntun setiap langkah dalam jalanmu. Tidak takut, sebab kau Tuhan bersama kami. Tidak ragu, kau jaminanku. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kekuranganku. Tuhan kau gembalaku, kau yang pimpin langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Dia Tuhan yang membimbing kita. Kita tidak pernah jalan sendirian, sebab Tuhan ada bersama kita. Amin. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang pimpin langkahku. Kau pelihara hidupku dalam Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Dia gembala yang baik, yang buka jalan untuk kita semua. Come on. Tepuk tangan sama-sama Aussie. Yeah. Kami bersandar padamu. bersandar padamu. Sungai di gurun kau adakan, tembok musuh runtuh dengan kekuatan-Mu Tuhan. Kuatku, tapi kekuatanmu. Wow, yang percaya sama-sama serukan. Benarkan badai hancurkan. Oh, dia buka jalan nyata terbatas, panaskan kudus hatiku kuat. Yeah. Ku bersandar padamu. Sungai di gurun kau adakan. Oh yes God. Tembok musuh runtuh, bukan kuasa tapi kekuatan-Mu. Sama-sama. Kekayaan penuh puji. Amin. Naklukkan musuh, tiadakan jalan, nyata terbatas, panaskan kudus hatiku kuat. Yeay. Boleh tepuk tangan yang Aussie sama-sama sekali lagi di atas. Come on ya. We praise you, Jesus. Sama-sama, yang buka jalan. Benarkan badai hancurkan musuh.
Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang penuh mujizat. Namamu berkuasa. Namamu penuh mujizat. Namamu penuh dengan kemuliaan. Namamu penuh dengan kekuatan ya Tuhan. Thank you Jesus. Segala kuasa yang ada tunduk di bawah kakimu. Segala dosa dan gagalku ditebus dengan darah-Mu. Serukan nama Yesus. Segalanya yang layak disembah, Yesus, Yesus, di atas segalanya, nama yang berkuasa. Thank you God. Sama-sama nyanyikan. Segala kuasa yang ada tunduk di bawah kaki-Mu. Dosa dan gagalku ditebus dengan darah. Mari yang bersama dengan angkat tangan kita bersama serukan Yesus, Yesus, di atas segalanya yang layak disembah, Yesus, Yesus, di atas segalanya, nama Yesus, Yesus berkuasa. Nama Yesus, Engkau layak. Namamu Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus berkuasa. Serukan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, yang layak disembah. Yesus, Yesus, Yes God, di atas segalanya. Sekali lagi Ose, serukan nama Yesus, panggil nama Yesus. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang perkasa, nama yang penuh mujizat, di atas segalanya.
meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mengagungkan nama Yesus, satu-satunya juru selamat kami. Mari dengan mengangkat tangan kita, mulai sembah Tuhan. Tinggikan nama Yesus. Tinggikan nama Yesus di tempat ini. Tinggikan nama Yesus di hatimu. Tinggikan nama Yesus di hidup kita. Kuonause, semuanya serukan nama Yesus. Yesus, kami mengagungkan Engkau. Yesus Tuhan. Hanya Kau yang berkuasa. Oh Yesus, yes God. Mari sama-sama serukan. Di atas segalanya, nama yang berkuasa, Yesus. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus kita yang berkuasa, yang perkasa di atas segalanya. Thank you God, thank you God, thank you Jesus. Berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, yes God. Kalahkan berat, dalamnya aku menang. Kamu yang percaya? Di dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Di dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dia kuatkan setiap kita. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, bahkan atas maut. Dia yang berkuasa. Dalamnya aku menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan.
Mari dalam beberapa menit ke depan ini kita mengangkat tangan kita. Mari kita doakan segala pergumulan kita. Mari kita doakan apa yang menjadi beban hidup kita. Mari kita doakan di dalam nama Yesus. Biarkan nama yang berkuasa itu, nama yang hidup yang kita sembah itu, nama itu yang akan berikan mujizat untuk setiap kita semua. Oh God, we believe in the name of Jesus. We believe in the name of Jesus. There are breakthrough in our life, Jesus. Ada pemulihan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ku jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, ku jadi berkat. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Angkat tangan kita bersama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Sungguh yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan. Kau percaya Dia ada bagi setiap kita. Dia bersama dengan kita. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Sungguh You are the miracle. Mujizat sejati. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. Boleh dengan tangan diturunkan. Berapa banyak kita di ruangan ini yang berkata, Tuhan, hari ini saya datang dengan pergumulan, dengan tantangan, dengan kebutuhan kehidupan saya. Dan mungkin Anda nggak tahu harus menyampaikan apa kepada Tuhan, atau Anda nggak tahu harus menyampaikan kepada siapa dan bercerita kepada siapa. Tapi siapapun Anda hari ini, sadarilah bahwa kita disayangi Tuhan, kita dicintai Tuhan, kita dipikirkan oleh Tuhan.
Dan kalau mungkin Anda datang dengan pergumulan, dengan kebutuhan, dengan mungkin tantangan dan problema Anda masing-masing. Dan Anda tahu bahwa Anda butuh pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Boleh nggak saya ajak Anda untuk tadakan tangan Anda sekali lagi. Dimanapun Anda berdiri. Siapapun Anda yang merasa, Tuhan, I need you. Saya butuh pertolongan-Mu, saya butuh kuasa-Mu, saya butuh campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau itu Anda, boleh nggak angkat tangan Anda dimanapun Anda berdiri. Sementara Anda mengangkat tangan Anda dimanapun Anda berdiri saat ini. Boleh tirukan doa saya bersama-sama dengan suara yang keras, dengan percaya. Tuhan Yesus ada di sini, Dia mendengar setiap doa kita. Tirukan doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya butuh Engkau. saya butuh Engkau. Saya perlu Engkau. Saya perlu Engkau. Pertolongan-Mu Pertolongan aku butuhkan aku butuh dalam kehidupan saya. dalam kehidupan saya. Bekerjalah Bekerjalah dengan cara-Mu. dengan cara, Bekerjalah bekerjalah dengan kuasa-Mu. dengan kuasa-Mu. Aku buka hatiku. Aku buka hatiku, Nyatakan mujizat-Mu. nyatakan mujizat, Nyatakan pertolongan-Mu. nyatakan pertolongan, Tangan ajaib-Mu. Tangan ajaib-Mu tangan ajaib yang berkuasa yang berkuasa menyertai hidupku. menyertai hidup. Dan saya percaya Saya percaya kekuatan-Mu kekuatan dicurahkan dicurahkan dalam kehidupan saya kehidupan saat saya. ini juga. Saat ini Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Nyanyikan bersama-sama. Oh, yang membelah laut, yang tertukar badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Angkat tangan kita, deklarasikan dari hati. Yang membelah laut, yang terjungkal badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. You are a miracle worker. Kau pembuat mujizat sejati. Kemauan dan tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Bapak terima kasih ya Tuhan. Thank you for your loving kindness. Terima kasih buat kesetiaan, kemurahan-Mu yang selalu ada buat setiap kehidupan kami. Siapapun kami hari ini Engkau kenali kami nama demi nama kami. Kau jadikan kami biji mata-Mu ya Tuhan. Dan biar kami semua sadar bahwa kami berharga bagi Tuhan. Sehingga apapun tantangan pergumulan yang kami hadapi, kami tahu bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Engkau campur tangan dan Engkau menjadikan kami semua makin hari makin serupa dengan Yesus. Tuhan, hari ini kami melanjutkan serial kami. Kami berdoa kiranya dalam serial ini, The Imperfect Leaders, kami sama-sama boleh belajar untuk terus dibangun, untuk menjadi pria, menjadi wanita yang makin hari lebih baik. Kami boleh upgrade, kami boleh ngalamin perubahan kehidupan jadi lebih baik dan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kemuliaan-Mu selalu menyinari hidup kami. Supaya kami bisa menyinarkan kemuliaan Tuhan di setiap area hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Praise God, praise God. Sebelum Anda duduk boleh say hi kanan kiri kita. Kalau sudah silakan duduk kembali. Dan sebentar sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, dan akan ada sedikit special performance untuk
menjadi openingnya dari pembahasan kita hari ini. Saya ingin mengajak dan memberikan kepada kita semua kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita bersama-sama. Dan sebelum Anda memberikan persembahan kita, saya kepingin Anda semua sadar dan tahu bahwa di gereja ini, kalau Anda baru pertama kali, kita tidak pernah memaksa Anda untuk memberi, karena kita nggak kepingin Anda memberi dari rasa terpaksa. Tapi saat kita memberi, sadari dan ketahuilah bahwa kita memberi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, Tuhan terlebih dahulu mencintai, dan Dia terlebih dulu memberkati setiap kehidupan kita. Boleh saya ajak kita sama-sama untuk berdoa bagi persembahan kita. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang sungguh indah ini. Kalau kami boleh sama-sama datang kepada Tuhan dengan permohonan, permintaan, dengan seruan doa, dengan ucapan syukur kami. Dan hari ini kami juga bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Di mana itu dimaksimalkan untuk terus membangun kehidupan orang-orang yang ada. Baik dari anak yang paling kecil sampai orang paling dewasa yang ada di AOC Global maupun yang ada di sekitar AOC. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya rumah-Mu ini terus menjadi jembatan dan wadah bagi orang-orang yang gak sempurna, bagi orang yang berdosa, bagi siapapun, untuk boleh ngalamin Yesus dan ngalamin perubahan di dalam Engkau. Oleh sebab itu kami siap memberi dengan sukacita, dan semua yang siap memberi dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin. I share bless and thank you. Bapak dan Ibu yang terkasih, boleh kita nyanyi bareng-bareng yang tahu lagunya. Let's go. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa patahkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Let's go. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, tapi tidak gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, let's go. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun culasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, oh, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, oh, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tangan rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. God bless you. Thank you. Gary dan semua teman-teman. Thank you Gary dan semuanya.
Well, welcome to Alpha Omega Church, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda mungkin baru di tempat ini adalah rumahnya bagi siapapun kita, termasuk orang yang gak sempurna sekalipun, untuk kita bisa belajar sama-sama disempurnakan oleh kemurahan Tuhan. Nah, lagu yang tadi dinyanyikan oleh Gary, dinyanyikan oleh Tulus sebetulnya, judulnya adalah Manusia Kuat, yang menuntun kita semua hari ini untuk melihat dalam pembahasan kita dalam Imperfect Leaders, serial Imperfect Leaders di bulan ini. Bagian yang kedua yang akan sama-sama kita lihat adalah otot kuat, emosi lemah. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Otot kuat, emosi lemah. Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sejak minggu lalu kita sama-sama melihat dan menyadari bahwa sebagai manusia, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemimpin di tempat kerja, dimanapun kita berada, seringkali kadang kita mengimajinasikan apa sih yang namanya pria atau suami yang sempurna. Kadang kita mengimajinasikan apa sih istri yang sempurna. Kadang kita mengimajinasikan apa itu seorang pemimpin atau seorang pendeta atau seorang apapun itu yang kadang kita bayangkan mereka harus sempurna. Dan di dalam pemikiran kita kata sempurna itu artinya tidak ada kekurangan dan tidak ada kesalahan. Padahal minggu lalu kita diingatkan bahwa sempurna itu sebetulnya adalah saat kita punya kekuatan dan kita punya kelemahan. Karena disitulah Tuhan ciptakan kita jadi sempurna dan Dia mau terus jadikan kita makin hari makin serupa dengan Dia. Nah di minggu yang kedua ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama melihat tentang otot kuat emosi lemah. Otot kuat emosi lemah. Nah sebagai imperfect leaders, termasuk siapapun Anda yang ada di ruangan ini, siapapun kita semua pernah bikin kesalahan dan kita pernah membuat keputusan yang mungkin keliru atau kurang tepat. Nah kalau saya boleh jujur dan saya bersyukur di AOC kita punya budaya di mana termasuk siapapun kita, termasuk pendeta, kita nggak perlu pura-pura sempurna, kita nggak perlu pura-pura kuat karena kita bisa belajar apa adanya untuk bisa dibangun jadi lebih baik. Sesuatu ketika saya punya kesempatan gini, di mana sebetulnya momen itu momen yang nggak mudah buat saya. Karena hari itu cukup hektik, lalu ada beberapa tantangan dan beban yang harus dipikirkan dalam pekerjaan dan dalam pelayanan. Dan sementara ada beban dan tantangan yang harus dihadapi, di rumah waktu saya pulang, saya ngeliat anak saya ini dua-dua berantem gitu. Awalnya cuman kayak, karena cewek ya dua, dari cuman kayak sekedar ngomong, saling menghina satu sama lain, saling nyindir satu sama lain, saling ngejek satu sama lain. Tiba-tiba nih pertengkaran mereka jadi escalate. Jadi memuncak, terus sampai akhirnya bisa dibilang saling menyakiti itu satu sama lain. Terus akhirnya sampai mereka saling nangis-nangisan. Nah sementara saya ngeliat waktu mereka pertengkarannya lagi escalate, mulai memuncak. Biasa ya namanya cewek kalau berantem kan nggak selalu pukul-pukulan, tapi suaranya gitu kadang makin kenceng atau omongannya kadang makin kasar gitu. Nah saya pulang dalam kondisi lagi hektik, lagi agak jengkel, lagi banyak tekanan gitu. Saya ngadepinya salah. Begitu saya ngeliat anak saya berantem gitu, bukannya saya damaikan, bukannya saya tenangkan, justru saya malah marah kepada mereka. Saya marah sama mereka, suara saya naikin, terus saya bentak mereka. Terus di situ justru malah mereka kaget sampai nangisnya lebih kenceng lagi gitu. Gara-gara tadi udah berantem, nangis, sekarang ada dadinya pulang, marah malah nangisnya lebih kenceng. Nah tapi dari situ tuh saya kayak waduh, merasa kayak ya mungkin namanya manusia gitu ya. Cara saya meresponi masalah ini, cara saya ngeresponi keadaan di rumah waktu saya ngeliat anak saya berantem, saya disadarkan oleh Roh Kudus bahwa sebenarnya itu salah loh, nggak boleh kayak gitu dan nggak perlu kayak gitu. Karena saya merasa kayak gini, harusnya dalam hati saya itu saya diingetin gini, you should be the protector loh buat anak-anak ini. Kalau mereka lagi berantem harusnya kamu yang mendamaikan, yang menengahin. Kalau mereka lagi berantem harusnya you should be the provider. Kasih mereka hikmat, kasih mereka pengertian gitu kan. Bahkan you should be the pastor buat mereka gitu. Jadi pastornya buat mereka juga. Gimana mereka bisa saling ngampuni satu sama lain. Terus dari situ saya mulai sadar, iya ya hati udah mulai tenang. Terus saya datengin anak-anak, lalu saya minta maaf sama mereka. Terus saya cium mereka dan saya coba ajak mereka untuk maafin ya satu sama lain gitu. Supaya urusan mereka juga selesai dan yang paling penting saya udah gak ada utang lagi gara-gara teriak-teriak atau bentakin mereka gitu. Tapi dari sini semua kita diingetin Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ini bukan cuma cerita dan pengalaman saya.
Ini bisa jadi cerita dan pengalaman Anda masing-masing, ini bisa jadi cerita dan pengalaman kita semua yang ada di ruangan ini. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun kita, sehebat apapun kita pasti punya kelemahan. Dan good news-nya adalah, berita baiknya adalah Tuhan itu mau sempurnakan kita dari hari ke hari. Tuhan mau sempurnakan kita dari hari ke hari. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Tuhan mau sempurnakan kita dari hari ke hari. Saya ingin mengajak kita melihat di poin yang A, otot kuat, emosi lemah. Bukankah ini realita kita semua? Dan sering kali ini terjadi. Kadang kita pria ya, kita mungkin dihargai, dihormati di tempat kerja. We are well respected mungkin di mana kita berkarir, di mana kita berada. Tapi belum tentu kadang kita pulang ke rumah, keluarga kita atau anak kita bisa appreciate and respect kita. Karena sering kali Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak di antara kita pria kita cuma berpikir yang penting otot gua kuat gitu. Kita punya profesi, kita punya kedudukan, kita punya posisi. Tapi tanpa kita sadari emosi kita bisa lemah. And somehow ketika emosi kita lemah di keluarga, dalam pernikahan, dengan istri, atau mungkin dengan anak-anak, we are not doing our part dengan baik gitu. Nah termasuk wanita, kadang kita seorang perempuan kita berpikir kita penolong, wah kita mampu, kita bisa melakukan semua hal, tanpa suami pun saya juga bisa, mungkin kadang kita berpikir. Tapi sadarkah kita bahwa seringkali kita juga bisa lemah secara emosi kita. Dan itu kenyataan yang dihadapi oleh semua wanita dalam semua keluarga, dalam semua pernikahan. Termasuk mungkin kalau kita ini adalah pria single, wanita single. Atau mungkin kadang kita berpikir saya bisa kerja cepat, saya bisa kerja dengan mungkin lebih daripada yang lain. We are moving faster daripada orang lain. Tapi sadari Bapak Ibu Saudara bahwa tanpa kita sadari kita ini bergumul dengan ini Saudara. Emosi lemah. Banyak di antara kita yang hari-hari ini tanpa kita sadari, kita semua kelihatannya baik di luar, kita kelihatannya berperforma. Tapi tanpa kita sadari, kita ini sedang bergumul dengan kelemahan emosi diri kita. Nah oleh sebab itu hari ini saya kepingin kita belajar dari sebuah cerita, dan saya juga mau belajar dari cerita ini. Dalam kitab Hakim-Hakim, orang yang very anointed, very gifted, bahkan very strong. Secara otot dia sangat kuat. Tapi mungkin secara emosi lemah, dan biar cerita ini bisa relate dengan kita semua, saya dan Anda, untuk belajar bagaimana kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi setelah kita sama-sama belajar hari ini. Dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13, saya mau ajak kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, lalu kita akan move on ke ayat selanjutnya. Nah cerita ini adalah cerita lahirnya seorang hakim yang sangat powerful di zaman Israel. Jadi Hakim-Hakim itu adalah kumpulan bukunya para pemimpin-pemimpin. Kalau mungkin you know the Avengers, nah ini zamannya waktu itu adalah Hakim-Hakim. Di mana ada banyak strong leaders, strong heroes yang mereka bisa memimpin Israel. Termasuk salah satunya cerita tentang orang yang bernama Samson ini. Perhatikan ayat 1 sampai 3. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang, dan namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang kau mandul tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara bisa bayangkan. Baru mau lahir itu udah heboh, ya kan? Karena apa? Dari story ini kemandulan gak bisa punya anak, tiba-tiba jadi bisa punya anak. Bukan cuman itu, malaikat pun harus datang untuk mengkonfirmasi bahwa akan lahir nih seorang anak. Kalau zaman itu udah ada TikTok, udah ada Instagram, pasti viral nih mami, bener? Dia pasti viral. Hari ini aja viral, apalagi zaman itu. Malaikat aja datang untuk kelahiran anaknya, termasuk ini, cerita dari nggak bisa punya anak bertahun-tahun gitu. Ternyata dia bisa punya anak dan anaknya spesial banget. Karena apa? Powerful. Nah perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat sampai yang kelima. Perhatikan sekarang tujuan lahirnya nih. Oleh sebab itu peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Karena waktu itu ada perbedaan ya jenis makanan. Nah kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Lihat saudara, belum lahir
udah dikasih tahu. Tujuan anak ini ada di dunia itu apa? Heboh nggak ini anak? Dikasih tahu tujuannya, dia akan jadi nasir dan melalui dia penyelamatan orang Israel dari tangan Filistin akan dimulai. Perhatiin 40 tahun nggak ada yang selamatin Israel. Tiba-tiba ada mami nggak pernah punya anak, lalu anaknya mau lahir, malaikat datang dulu. Sekarang dikasih tahu sama malaikat, ini baby, dia akan jadi baby yang punya tujuan besar dalam hidupnya. Nanti dia akan nyelamatin Israel setelah 40 tahun nih dijajah, diperangin terus sama Filistin. Ini anak dia akan jadi anak yang hebat. Wah, saudara bisa membayangkan kalau jadi mamanya pasti bangga banget dong. Wih, ini Tuhan udah bilang anak saya ini dia akan jadi anak yang menyelamatkan Israel, menyelamatkan bangsa, nggak main-main ini. Mungkin dicocok-cocokin gitu ya. Mungkin lahirnya dia di tahun naga gitu. Sekalian biar keren kan. Jadi kalau ditanya sionya apa katanya gitu. Kalau monyet ya ntar takutnya dimonyet-monyetin orang ya kan. Kalau anjing ya nanti takutnya dianjing-anjingin orang. Wah ini dicocokin pokoknya. Dia jadi penyelamat Israel. Kasih sio naga lah terserah lah mau dikasih apa. Pokoknya tujuan lahirnya aja udah heboh gitu saudara. Tujuan lahirnya anak-anak ini aja udah heboh. Mungkin kalau hari ini kayak orang yang gini. Dia ini akan jadi baby yang membawa Indonesia kepada Indonesia emas. Weh, ya kan? Kayak gitu ceritanya. Karena dia akan nyelamatin Israel. Dari 40 tahun dijajah dan diperangi oleh Filistin. Nah berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Konfirmasinya coba lihat ini. Di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22 dari Hakim-Hakim 13. Ayat 20 sampai 22 bilang gini ayatnya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari Mesbah. Karena ini ada Mesbah yang dibuat dan dibangun. Maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api Mesbah itu. Adanya api di Mesbah, sementara ada asapnya, malaikatnya naiknya dari api. Kok nggak langsung naik gitu kan? Apalagi dia kan sebenarnya mampu gitu. Bisa turun harusnya bisa naik normal. Tapi ini lebih dibuat fenomenal. Ada api di Mesbah, malaikatnya naik dari api. Waduh saudara, ini cerita heboh banget loh ini. Tentang kelahirannya Samson. Lalu setelahnya malaikat Tuhan naik dalam nyala api Mesbah itu. Manoah dan istrinya melihat hal ini. Sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya. Kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Jadi kalau zaman dulu orang itu nggak boleh lihat Tuhan dengan mata kepala langsung, ya. Tapi di momen ini mereka itu dapat perkenanan dari Tuhan, bisa ngelihat malaikat langsung tanpa ngalamin yang namanya kematian. Karena apa? Tuhan pilih mereka. Nah jadi untuk melahirkan yang namanya Samson ini, very strong leader, very anointed leader, bahkan bisa dibilang chosen leader, chosen leader. Dia datang dalam konfirmasi dengan tujuan, dengan proses yang begitu fenomenal. Lahirnya Samson. Udah heboh ya. Dari cerita lahirnya, tujuannya, sampai konfirmasinya. Keren lah pokoknya. Mungkin bisa dibilang ya inilah ceritanya, introduction-nya lahirnya mungkin datangnya James Bond. Yang gak pernah kalah ya kan. Atau mungkin Kapten Amerika yang kelihatannya kalah tapi selalu akhirnya menang. Well, apapun itu ceritanya pokoknya Samson dibuat kelahirannya spektakuler. Lebih dari anak-anak orang Israel zaman itu. Tapi coba perhatikan saudara, siap-siap. Hal pertama yang ditulis tentang Samson. Ototnya kuat, very anointed, very gifted. Coba lihat Hakim-Hakim 14 ayat yang pertama. Ini catatan pertama dari kitab Hakim-Hakim tentang hidup orang yang bernama Samson. Ayat yang pertama bilang apa saudara? Samson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Lah, udah kelahirannya heboh, tujuannya spektakuler, konfirmasinya aja begitu luar biasa fenomenal. Ternyata ini orang gak ngembalikan Israel kepada Tuhan. Gak membawa orang Israel menyembah Tuhan. Gak menyembah Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Langsung urusannya apa? Cewek. Bener gak? Langsung ini urusannya cewek. Hakim-Hakim 14 ayat yang pertama langsung menulis. Samson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis. Bukan cuma gadis. Tapi yang lebih salah lagi adalah gadis Filistin.
Yang seharusnya dia nggak boleh berkomunikasi dengan gadis Filistin. Harusnya hanya dengan gadis Israel. Menunjukkan bahwa manusia itu rata-rata cerita ini adalah cerita kita. Orang bisa punya very strong anointing. Kita bisa kelihatan very strong di fisik kita. Termasuk mungkin dalam performa dan posisi kita. Otot kuat. Tapi seringkali kita juga sama seperti Simpson, saya dan Anda. Kita bisa punya yang namanya emosi lemah. Ini yang bisa dihadapi oleh semua orang. Nah, sebagian kita dengar cerita tentang Simpson, kita ketawain dia mungkin. Kita remehkan dia, kita ledekin dia. Wah, kamu gak menghargai, kamu gak bersyukur, kamu mungkin gak menghormati apa yang sudah Tuhan titipkan. Tapi bukannya ini semua kita. Kita ini bisa punya otot kuat, kelihatan di luar baik, tapi ternyata emosi kita bisa lemah. Nah, membawa kita kepada poin yang B, Bapak Ibu Saudara sekalian, imperfect leader. Imperfect leader ini menunjukkan bahwa ternyata Simpson ini sebetulnya tujuan dia diangkat, dia dilahirkan dengan begitu fenomenal untuk apa? Menjadi hakim atas Israel ini. Tapi ternyata cewek yang diambil pun itu sebetulnya nggak boleh orang Filistin. Bahkan gini, kejatuhan Salomo, ya kan? Kejatuhan Salomo itu karena perempuan lain, bukan dari Israel. Termasuk Simpson itu juga yang bukan dari Israel. Nah, sehingga kadang ya kita semua kalau ngelihat Simpson kompromi, you can relate dalam hidup kita. Kita kan sering kali gitu. Kita juga kompromi. Tuhan masa gini aja nggak boleh. Tuhan masa gitu aja nggak boleh. And then nowadays, so many yang kayak pria wanita itu selalu, pastor masa sih kalau saya mau menikah sama yang mungkin nggak seiman gitu nggak boleh gitu. Seringkali itu masih muncul loh. Karena apa? Kita coba untuk compromise. Kita selalu mencoba untuk compromise. Kelihatannya kita ini punya otot yang kuat, performa kita baik, kita bisa kelihatan kayak memuji Tuhan, tapi sebetulnya emosi kita lemah. Belum lagi, Simpson ini kan disebut nazir ya. Nazirnya Tuhan itu artinya orang yang dipilih. Nah, dia ini nggak boleh minum anggur, rambut nggak boleh dicukur, nggak boleh nyentuh mayat. Ini orang nakal. Semua dilanggar. Semua ditabrak sama dia sebagai nazirnya Tuhan. Nah, bukannya kita juga kayak gitu. Seringkali kita menyebut diri kita, oh yes, we are worshipers, we are disciples of Christ gitu. Tapi ketika apa yang bisa kita langgar, seringkali kita juga akan coba langgar. Lalu kita tanya, masa sih Tuhan gitu aja nggak boleh? Masa sih Tuhan gini aja salah? Masa sih Tuhan gitu aja dosa? Jelas Simpson ini nazir Tuhan dan dia udah tahu budaya apa yang harus dia pegang. Tapi semuanya ditabrak sama dia. Hanya untuk apa? Emosinya yang lemah. Termasuk ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai hakim harusnya dia jadi protektor, provider, pastor. Bagi Israel waktu itu. Tapi none of that dilakukan. Sehingga dia cuman orang yang kuat. Very gifted, very anointed. Tapi ternyata emosinya lemah. Nah, cerita ini membawa kita semua untuk melihat dan menyadari siapa kita sebetulnya. Inilah cerita saya dan cerita hidup Anda. Kalau kita nggak hati-hati, yang kita lihat itu cuman apa yang kelihatan di depan mata kita. Mungkin itu uang, mungkin itu posisi, mungkin itu kekuatan kita, performa kita. Tapi kita nggak sadar bahwa sebetulnya emosi kita itu lagi lemah dan bergumul. Dan banyak hari ini suami sebagai leader, istri sebagai penolong, pria wanita sebagai leader of your private life. Kita semua lemah di area emosi kita. Termasuk pengusaha, termasuk pedagang, profesional, guru, pendeta. Termasuk kita yang mungkin ada di pelayanan. Kita semua bisa bergumul loh dengan kondisi emosi kita yang lemah ini. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengajak kita semua hari ini. Gimana kita bisa upgrade. Yes, there is no perfect leaders, there is no perfect man or woman. Tapi kita juga diajak jangan cuma ada dalam status quo kita. Sebagai orang gak sempurna. Tapi kenapa gak sama-sama kita upgrade diri kita, membangun diri kita. Menjadi pria, menjadi wanita. Di mana kita bisa sama-sama dibentuk oleh Tuhan. Untuk makin hari makin serupa dengan Yesus. Nah, oleh sebab itu gimana kita upgrade sebagai imperfect leaders ini. Dengan emosi yang lemah. Yang semua kita kadang kita bisa bergumul dengan emosi kita. Kita semua mungkin bisa punya tantangan dengan emosi kita. Baik itu di rumah, di tempat kerja, di pelayanan, dimanapun kita berada.
Tapi cara kita upgrade adalah kembali kepada tujuannya Tuhan. Dari mana Tuhan ajak kita dan bagaimana Tuhan tempatkan dan tetapkan kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita ngelihat Bapak Ibu Saudara, kembali ke ceritanya orang bernama Simpson ini. Peranan Simpson itu sebetulnya sederhana. Dia adalah protektor, dia adalah provider, dia adalah pastor. Dia adalah protektor, dia adalah provider, dia adalah pastor. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, dia adalah protektor, provider, and pastor. Sekali lagi dengan suara lebih keras, 2, 3, dia adalah protektor, provider, and pastor. Nah kembalinya kita semua, walaupun mungkin kita ini lagi bergumul dengan emosi yang lemah dalam hidup kita semua diajak untuk kembali fokus kepada bagaimana Tuhan panggil dan tempatkan peranan kita masing-masing. To be the protector, to be the provider, and to be the pastor, di mana Tuhan tempatkan kita. Mungkin Anda adalah seorang suami, seorang istri, orang tua sekalipun, pengusaha, pedagang, apapun profesi kita, di pelayanan kita, dalam bentuk apapun yang kita pegang di pelayanan kita, always remember 3 peranan ini ada dalam setiap kehidupan kita. To be the protector, to be the provider, and to be the pastor. Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, protektor itu penjaga. Protektor itu penjaga, kita menjagai bukan cuma kayak gini, oh rumah udah saya kunci kok. Yes itu menjaga keamanan, betul. Oh gerbang udah saya gembok, oh ini juga betul Saudara. Tapi lebih dari menjaga seperti itu, Efesus 6 ayat 17 sampai 18 pernah menjelaskan. Efesus 6 ayat 17 sampai 18, dia menjelaskan gini, ayat ini berkata, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah di ayat ini kita semua diingatkan tentang pentingnya menjadi protektor. Baik itu di keluarga, baik itu di pernikahan, baik itu bagi anak-anak, termasuk di pekerjaan, di pelayanan kita dan di komsel kita. Saudara, apa yang dimaksud dengan protektor? Bukan cuma, oh ya kita sediain bodyguard buat anak saya. Oh kita sediain bodyguard buat istri saya. Bukan cuma itu. Tapi protektor itu bicara gini, menjagai pikirannya. Makanya ayat ini bilang ketopong keselamatan itu menjaga apa? Kepala. Kalau ketopong keselamatan menjaga kepala, di dalam kepala yang paling penting dijaga adalah pikiran. Nah oleh sebab itu kita semua ini saling menjaga pikiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itulah peranan yang Tuhan titipkan. Supaya apa? Hidup ini kan isinya gak cuman cuan terus. Gak cuman untung terus gitu kan. Gak cuman itu. Tapi ketika kita protecting pikiran, baik itu pasangan kita, anak-anak kita. Kita itu menjaga mereka gini. Dari sosial media yang hari ini cuman exposing ya. Tentang lifestyle, tentang sexuality, tentang craziness of life gitu. Kita diajak untuk jadi protektor yang menjaga pikiran. Menjaga pikiran dari pasangan kita, dari anak-anak kita. Supaya gini, mereka juga tahu bahwa dalam kehidupan ini bukan cuma uang, bukan cuma sexuality, bukan cuma lifestyle. Tapi hidup ini juga perlu adanya Tuhan. Dan Tuhan itu adalah pusat dalam kehidupan mereka. Where do you start? Dari mana kita bisa menjelaskan itu? Dari pikiran anak-anak dan dari keluarga kita. Oleh sebab itu kita dipanggil untuk jadi protektor. Protektor pikiran mereka. Supaya kalau mereka sampai lihat hal-hal yang aneh-aneh. Atau mungkin mereka ini adalah orang yang selama ini mereka bergumul dengan tantangan kehidupan mereka. At least. Kita gak menghakimi. Tapi justru kita ini bisa menjagai pikiran mereka untuk punya value-value Kristus dalam hidup mereka. Protektor itu bicara tentang apa lagi saudara? Protektor itu penjaga jiwanya pasangan dan anak-anak kita. This is so serious. Sampai Alkitab bilang apa? Kita ini disuruh pegang apa? Pedang roh. Pedang roh itu untuk apa? Menjagai. Untuk menjagai apa? Untuk melindungi yang namanya jiwa. Waktu kita menikah, waktu kita mungkin sibuk, lalu kita sering kali punya konflik dengan pasangan kita. Still kita tuh tetap perlu waktu loh. Untuk apa? Untuk bisa melindungi jiwa satu dengan yang lain. Baik itu lewat komunikasi yang terbuka, yang sehat. Termasuk ini lewat apa?
Firman Tuhan yang bisa menjagai jiwa keluarga kita masing-masing. Di sini Tuhan panggil kita semua. Bukan cuma, oh itu urusan suami saya, enggak. Istri juga perlu. Oh itu urusan istri saya, enggak. Suami juga perlu terlibat. Karena Tuhan panggil kita untuk bisa jadi protektor. Apapun kondisi kita, mungkin kita lemah secara emosi, kembalilah kepada peranan yang Tuhan titipkan. Termasuk protektor itu bicara tentang protecting the body. Tubuh lewat apa? Tadi di ayat itu dijelaskan Efesus yang tadi kita baca. Bukan cuma ketopong keselamatan, bukan cuma pedang roh, tapi kita disuruh berdoa. Berjaga-jaga dalam doa. Ya saya tahu bagi beberapa kita mungkin yang kita nggak biasa berdoa. Berdoa bisa jadi hal yang membosankan. Berdoa bisa jadi hal yang mungkin buat kita kayak mau ngomong apa lagi ya. Berdoa mungkin buat kita bisa jadi hal yang gak relevan dalam kehidupan kita. Tapi sadari Bapak Ibu Saudara sekalian, your prayer is very important. Bahkan hanya gestur sekecil gini ketika anak kita mau berangkat sekolah atau mau tidur. Tumpangin tangannya. Doain aja kata-kata yang sederhana. Itu sangat berarti buat anak-anak kita. Mungkin mereka di sekolah dengernya yang kata-kata jelek dari teman-temannya. Dibully sama orang lain. Mungkin mereka di tempat pergaulan mereka nggak selalu dapat the best treatment. Mereka nggak selalu ada dalam pergaulan orang-orang the coolest people in the school. Tapi paling tidak, when you touch them, kita tumpangin tangan kepada mereka dan mengucapkan kata-kata berkat aja. Itu lebih berarti daripada kata-kata teman-teman mereka. Karena kita dipanggil untuk jadi protektor. Nah oleh sebab itu Alkitab itu menceritakan Yesus digambarkan sebagai gembala yang menjagai domba-dombanya. Nah Tuhan juga titipkan peranan ini dalam setiap kehidupan kita. Siapapun kita, seenggak sempurna apapun kita sebagai seorang pemimpin. Karena gak ada seorang pemimpin yang sempurna. Gak ada mama atau papa yang sempurna di dunia ini, gak ada. Tapi paling tidak kita semua bisa ambil bagian. Anak-anak bisa ambil bagian. Orang tua bisa ambil bagian. To be the protector. Satu dengan yang lainnya. Nah, Yesus dia mencontohkan. Sebagai gembala dia menjagai. Lalu dia ajak kita semua. Jagai satu dengan yang lainnya. Be the protector. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan titipkan kepada kita untuk menjadi provider. Provider itu adalah penyedia. Untuk menjadi provider. Boleh kita ucapkan sama-sama kata-kata ini. 2, 3, provider. Penyedia bukan cuma soal membahas uang. Bukan hanya membahas soal duit. Tapi 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 berkata gini. Jika seorang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang tidak beriman. What kind of provision? Penyediaan seperti apa sih yang sebetulnya dibutuhkan? Sekali lagi, bukan cuma sekedar soal uang atau duit. Tapi ternyata menjadi penyedia, kita itu diajak untuk menjadi penyedia visi bagi keluarga kita. Oh itu urusan suami, enggak. Itu juga suami istri. Oh itu urusan istri, enggak. Itu suami istri. When you provide vision buat anak-anak kita, mereka itu jadi tahu. Oh kemana sih keluarga ini melangkah? Siapa yang disembah? Siapa yang harus jadi pusat dalam kehidupan mereka? Ada komunikasi akhirnya. Karena apa saudara? Ada tujuan, ada arah dari Tuhan bagi keluarga ini. Dan salah satu contoh terbaik, one of the imperfect leader di Alkitab. Yang dia bisa menjadi provider of vision bagi keluarganya itu orang bernama Yosua. Dia pernah berdiri tegas di hadapan seluruh Israel. Lalu dia bilang gini, buat aku dan seisi keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Itu kejelasan. Provision. Lewat apa? Bentuk visi. Jadi apa? Keluarga kita bukan cuma diajarin untuk, oh ya yang penting kerja, yang penting kamu sibuk, yang penting kamu punya penghasilan. Bukan cuma itu. Tapi keluarga kita juga perlu dikasih visi. Karena apa? Keluarga ini punya Tuhan. Lalu kita akan melangkah sama-sama buat Tuhan. Dan kita juga harus jadi keluarga yang diberkati, yang bisa melayani Tuhan. Kemudian yang setuju katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Selalu menjadi ini penyedia visi bagi keluarga kita masing-masing. Dan ini panggilan loh saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, yang berikutnya apa? Penyedia emosi. Kebutuhan emosi pasangan kita itu jelas ada.
Kebutuhan emosi anak-anak kita, kebutuhan emosi orang tua kita itu jelas ada. Bukan cuma jadi pasangan atau anggota keluarga yang my mom gak gini, my dad gak gitu. Bukan cuma kayak gitu. Tapi kita juga terlibat untuk apa? Menyediakan bagi kebutuhan emosi orang yang ada di sekitar kita. Bukan cuma ngomong, oh suami saya gak gini, istri saya gak gitu. Bukan cuma kayak gitu. Tapi di Alkitab kita diajarkan, kita ditantang untuk apa? Menjadi penyedia kebutuhan emosi keluarga dan orang yang ada di sekitar kita. Barusan kita menunjukkan tadi di ibadah di tengah-tengah video dari Momen Champion Gathering. Momen Champion Gathering kemarin sangat mengejutkan. Ada segelintir anak 5 tahun, yang pertama 5 tahun sudah gak pernah ketemu papanya. Lalu anak yang berikutnya 10 tahun sudah gak pernah ketemu papanya. Imagine sudah. Dalam kondisi kayak yang gini, kenapa generasi ini disebut generasi strawberry? Ya kan? Karena apa? Adanya disfungsionalnya kehadiran seorang ayah yang mungkin rapuh secara emosi, membuat akhirnya generasi strawberry yang juga mudah rapuh. Sadarkah kita bahwa emosi kita itu bisa lemah, tapi kita semua perlu kembali kepada peranan kita masing-masing. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penyedia, termasuk penyedia bagi kebutuhan emosi keluarga kita, be there bagi keluarga kita adalah di tengah ketidaksempurnaan saya, di tengah ketidaksempurnaan Anda, di tengah ketidaksempurnaan keluarga kita masing-masing. Jangan lupa peranan ini Tuhan titipkan. Menjadi penyedia bagi kebutuhan emosi keluarga kita. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, penyedia apa? Kebutuhan fisik bagi keluarga kita. Dia juga panggil kita untuk menjadi penyedia bagi kebutuhan fisik keluarga kita. Oleh sebab itu sekali lagi di Alkitab itu digambarkan tentang Tuhan Yesus sebagai gembala. Gembala ini menyediakan, bahkan selalu Mazmur itu menggambarkan gini. Dia menuntun kita ke padang yang berumput hijau, betul? Padahal kenyataannya bukan hijau seperti lapangan golf. Tapi kalau kita ngelihat waktu itu gembala menuntun itu coklat. Dan akan ada hijau-hijau rerumputan yang bisa dimakan dan bisa digigit oleh domba. Enggak hijau kayak lapangan golf. Tapi justru gembalanya akan menuntun sampai menemukan rumput-rumput hijau ini yang bisa dimakan di tengah padang gurun. Demikian juga Tuhan panggil kita semua. Yang pertama bukan hanya jadi protektor, yang kedua dia ajak kita be the provider. Bagi satu dengan yang lain. Bagi anggota keluarga kita. Seperti Yesus dia mau jadi penyedia buat kita. Demikian juga Tuhan panggil kita. Adalah untuk menyediakan bagi orang di sekitar kita yang membutuhkan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan panggil kita untuk jadi pastor. To pastor. Menjadi gembala. Oh kan itu tugasnya pendeta Pak. Kan kita ini gak ada sekolah Alkitabnya. Bukan cuma soal sekolah Alkitab. Tapi dia mengajak kita semua untuk ini saudara. Suami yang bisa menggembalakan, istri yang bisa menggembalakan, orang tua yang bisa menggembalakan, termasuk anak yang juga bisa menggembalakan, leading up kepada orang tuanya. Nah oleh sebab itu 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh ternyata ayat ini bukan hanya untuk sekelompok orang tertentu, enggak. Tapi ternyata ayat ini bagi kita semua yang menyebut diri kita orang percaya, orang yang sudah ditebus, orang yang lihat Yesus mati bagi kita semua. Ternyata ayat ini buat kita semua. So kita diajak untuk menjadi pastor di daerah apa nih? Pastoring others, menggembalakan orang lain untuk ketemu sama firman Tuhan. Ternyata saudara, lebih gampang jadi pendeta dalam bentuk gereja daripada jadi pendeta dalam bentuk keluarga loh. Serius. Karena tantangannya adalah
kita harus hidup dengan integritas dan karakter walaupun kita nggak sempurna. Istri saya akan lihat kok. Kalau ngomong di gereja sama dalam kehidupan, kira-kira sama atau enggak? Lebih gampang sebetulnya jadi pemimpin kelompok sel di gereja daripada jadi pemimpin bagi keluarga kita yang kecil. Karena suami kita juga akan lihat kok apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Walaupun kita nggak sempurna. Nah, oleh sebab itu kita semua diajak kok untuk terus menggembalakan pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Termasuk Anda yang ada di kelompok sel, thank you. Buat semua para pemimpin kelompok sel yang selalu menuntun orang kepada firman Tuhan. Boleh gak kasih tepuk tangan ke para pemimpin kelompok sel yang ada di ruangan ini? Yang selalu dorongin orang, nuntun orang untuk ketemu sama firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menggembalakan apa nih Bapak Ibu Saudara sekalian? Menggembalakan supaya orang itu sadar dan ngerti tentang pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga anak kita akan bertumbuh. Pasangan kita akan getting older with us. Lalu mereka akan tahu. Hidup saya ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena uang yang kita punya, bukan karena berapa banyak properti yang udah kita bisa beli, bukan soal itu. Tapi hidup kita ini karena kemurahan Tuhan dan pengorbanan Tuhan buat hidup kita. Imagine pasangan kita, anak-anak kita bisa ngerti konsep itu. Tapi butuh papa, mama, suami, istri, anak-anak yang mau saling ingetin. Yang mau saling menggembalakan kepada pengorbanan Kristus. Kalau gak ada kemurahan Tuhan, kita gak ada apa-apanya. Kita dipanggil tuh gembalain loh saudara. Gembalain apa? Kepada hadirat Tuhan. Every day. Oleh sebab itu kadang di tengah kelemahan dan kekurangan saya, kadang saya ngomel, kadang saya bisa marah. Di momen Roh Kudus itu ngingetin, iya jangan kayak gitu. Harus jadi protektor, provider, and pastor buat anak dan keluarga. Di tengah kelemahan saya memberanikan diri minta maaf. Dan saya ngelihat istri saya juga di tengah kelemahannya dia juga memberanikan diri minta maaf bahkan mendoakan anak. Why? Karena kita dipanggil untuk jadi apa? Gembala bagi keluarga kita juga. Supaya mereka ketemu dengan hadirat Tuhan. They know what it is to be with the presence of God. Di sekolah, dimanapun kita berada, dimanapun mereka berada. Mereka tahu artinya disertai oleh Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita semua. Tuhan panggil kita loh. Dimanapun Anda kerja, dimanapun Anda berprofesi. Anda dipanggil untuk jadi protektor, provider, and pastor. Bagi orang yang ada di sekitar kita. Termasuk menggembalakan orang di sekitar kita dengan kepemimpinan Tuhan. Supaya apa? Semua orang punya prinsip. Hari-hari ini informasi itu terlalu banyak. Kalau nggak ada yang menjelaskan, kalau nggak ada yang kasih benang merah, orang jadi bingung loh. Nggak punya prinsip akhirnya. Secara keuangan prinsip yang benar apa? Secara moralitas prinsip yang benar itu apa? Secara seksualitas prinsip yang benar ini apa yang sebetulnya? Kalau kita nggak punya prinsip, nggak ada orang yang mau menggembalakan lalu membawa kepemimpinan Yesus dalam hidup keluarga dan orang di sekitar kita. Mau jadi apa keluarga kita? Ntar dengar yang apa, kemarin tuh yang viral-viral apa, Kristen progresif udah pada bingung gitu kan. Tapi kalau ada orang yang menggembalakan, keluarga ambil bagian. Semua keluarga kita itu akan melihat. Ada prinsip-prinsip value-value Tuhan yang bisa ditanamkan dalam semua orang di sekitar kita. Nah oleh sebab itu hari ini kita semua diingatkan. None of us are perfect. Gak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Tapi satu hal yang kita tahu. Tuhan dia mau sempurnakan kehidupan kita semua. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Boleh saya ingatkan kita semua. Waktu Simpson dia emosinya lemah. Tuhan terakhir kali kasih dia kesempatan. Dia udah diikat,
mata udah dicungkil, kepala udah digundulin. Tapi dia doa, Tuhan kasih saya kesempatan terakhir. Dan kesempatan terakhir yang dia minta itu untuk betul-betul standing up. Menjadi hakim bagi Israel waktu itu. Di momen terakhir Tuhan kasih dia kekuatan yang dia tidak pernah bisa dapatkan dari manapun. Dalam kondisi tangan terikat, kepala digundulin, mata udah buta. Tuhan kasih dia divine strength. Dia bisa runtuhkan itu seluruh gedung. Raja pembesar terhebat di negeri itu dari Filistin mati. The last moment hidupnya. Dia cuma minta, Tuhan kembalikan saya kepada peranan saya. Cuman itu. Forgive me untuk semua yang udah saya lakukan. Kembalikan saya kepada peranan saya. Di momen dia doa kayak gitu, Tuhan kasih dia kekuatan yang jauh melebihi apa yang dia pikirkan. Hari ini kita semua berdiri sebagai imperfect leaders. Kita mungkin bukan suami yang sempurna, Anda mungkin bukan mama yang sempurna atau istri yang sempurna. Doa kita hari ini satu aja. Tuhan kembalikan saya kepada peranan kita. Kembalikan saya kepada peranan saya yang Tuhan tetapkan. To be the protector. Untuk menjadi provider dan menjadi pastor. Bagi orang-orang Tuhan titipkan dalam kehidupan saya. Mau gak saudara sama-sama kembali kepada peranan kita? Kalau itu Anda, angkat tangan Anda tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Anda yang berkata, Tuhan saya mau. Dalam kelemahan saya, dalam emosi saya yang lemah, kembalikan saya kepada fungsi dan peranan saya. Untuk menjadi protektor, untuk menjadi provider, untuk menjadi pastor. Bagi pasangan, bagi keluarga, bagi anak, bagi orang tua. Bagi jemaat yang Tuhan titipkan di gereja. Kembalikan saya kepada peranan saya Tuhan. Dan saya percaya ada divine strength yang akan Tuhan turunkan bagi setiap kehidupan kita. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, bersama-sama. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Dengan tangan diturunkan, dengan mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Berapa banyak yang berkata, Tuhan, sebagai orang yang gak sempurna, saya mau terus dibentuk dan disempurnakan oleh Tuhan. Dan teruntuk hari ini, kembalikan saya kepada peranan saya. Untuk jadi protektor, provider, dan pastor. Bagi orang yang Tuhan titipkan, baik dalam keluarga, di pekerjaan, maupun dalam pelayanan kami. Kalau itu Anda, boleh gak tadakan tangan kita sama-sama sekali ke hadapan Tuhan. Anda yang berkata, Tuhan kembalikan saya kepada peranan saya.
Seperti Tuhan jawab doa Simpson. Dan Tuhan kasih divine strength. Hari ini ada divine strength yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Anda mungkin jauh dari sempurna, tapi sadari kabar baiknya Tuhan mau sempurnakan kita. Tuhan sayangi kita. Dan sementara Anda sadar bahwa kita perlu kembali kepada peranan kita, angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Boleh gak tirukan doa saya bersama-sama? Bapa kami yang di surga, kembalikanlah saya kepada peranan ilahi saya. Menjadi protektor, menjadi provider, menjadi pastor di area yang Tuhan titipkan. Baik keluarga, baik pekerjaan, maupun pelayanan. Hari ini, saya yang jauh dari sempurna ini, biar diurapi oleh Tuhan, biar diisi lagi dengan kekuatan ilahi yang akan menyertai saya, yang akan mengubahkan saya, yang akan menguasai hidup saya. Supaya siapapun kami akan lihat perubahan kehidupan. Tuhan pakai hidup kami menjadi berdampak, menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi yang diberkati, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa come on, di dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, perubahan kehidupan terjadi. Dalam nama, sekali lagi bersama, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bapak, terima kasih buat Sunday yang sungguh luar biasa ini. Terima kasih buat pesan-Mu yang menolong dan mengembalikan kami semua kepada peranan yang Tuhan titipkan. Tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan menadakan tangan kita sekali lagi untuk menerima doa berkat. Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kami semua dan kesehatan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan dan keuangan kami. Bukan hanya lihat keberhasilan, izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapak, berkati hati kami, supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat dan kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Bapak, Engkau memberkati semua kami yang membawa persembahan perpuluhan dan juga janji iman untuk pelayanan di tempat ini. Engkau gak pernah kembalikan sama, tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Hari ini kami pulang, kami sadar Tuhan akan pakai kami semua dan mengembalikan peranan kami semua dengan kuasa dan urapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Happy Sunday, Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. God bless.